Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noreski Triwijayanti dari Fisioterapi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pain management. Yang pertama ada definisi nyeri. Nyeri adalah sensasi yang berasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum atau seperti dijepit pada bagian tubuh. Nyeri menimbulkan rasa penderitaan. Nyeri juga berkaitan dengan sensasi atau pengalaman yang tidak nyaman, berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual ataupun yang berpotensi. Lalu ada jenis nyeri. Berdasarkan waktu, ada nyeri akut, yaitu nyeri yang kurang dari 2 minggu, nyeri subakut yang berlangsung sekitar 2 minggu sampai 3 bulan, nyeri kronik yang berlangsung lebih dari 3 bulan, dan nyeri recurrent yang berlangsung seperti hilang timbul. Lalu nyeri berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada nyeri nosiceptif, yaitu terjadi bila ada kerusakan jaringan tubuh. Seseorang dengan nyeri nosiceptif akan mengalami nyeri yang bersifat tajam, kadang terasa seperti ditusuk, dapat dirasakan sepanjang waktu konstan atau hilang timbul. Lalu ada nyeri neuropatik, yaitu adanya kerusakan saraf. Penderita umumnya mengeluhkan sensasi kesemutan, ditusuk-tusuk jarum, merasa terbakar, hingga rasa seperti disetrum. Contohnya adalah nyeri tungkai pada penderita diabetes. Lalu ada nyeri psikogenik, yaitu nyeri yang disebabkan karena kondisi psikologis pasien dan menyebabkan kecemasan, stres, hingga depresi. Lalu ada proses perjalanan nyeri. Sebelum masuk ke proses perjalanan nyeri, kita harus tahu bahwa di tubuh kita ada yang namanya nociceptor. Nociceptor ini bisa dilihat pada gambar, yaitu pada serabut A delta dan C. Serabut A delta ini memiliki myelin, sedangkan serabut C tidak memiliki myelin, hingga menyebabkan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti A delta ini akan merasakan sensasi tajam, tajam menusuk, dan nyerinya itu cepat. Sedangkan serabut C, dia itu menimbulkan sensasi tumpul, panas, lokalisasinya tidak jelas, dan nyerinya lambat. Untuk serabut A delta memiliki diameter sekitar 2-5 mikrometer dan memiliki conduction velocity sekitar 12-30 meter per second. Sedangkan serabut C memiliki diameter sekitar 0,5-1 mikrometer dan conduction velocity-nya sekitar 0,5-2 meter per second. Proses perjalanan nyeri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap transduksi, di mana proses perubahan rangsang nyeri menjadi suatu aktivitas listrik yang akan diterima ujung-ujung saraf. Rangsang ini dapat berupa stimulasi fisik, kimia, ataupun panas. Lalu yang kedua ada transmisi. Transmisi adalah proses penyaluran impuls listrik yang dihasilkan oleh proses transduksi sepanjang jalur nyeri, di mana molekul-molekul di celah sinaptik mentransmisi informasi dari satu neuron ke neuron berikutnya. Lalu ada modulasi, di mana proses modifikasi terhadap rangsang. Modifikasi ini dapat berupa augmentasi, peningkatan, ataupun inhibisi penghambatan nyeri. Dan tahap terakhir adalah persepsi, di mana proses terakhir saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks sehingga mencapai tingkat kesadaran. Selanjutnya akan diterjemahkan dan ditindaklanjuti berupa tanggapan terhadap nyeri tersebut. Proses perjalanan nyeri dibagi menjadi kedua jalur, yaitu ascending pathway dan descending pathway. Di mana ascending pathway ini ketika ada noxious stimuli atau rangsangan nyeri di sekitar saraf perifer seperti kulit ataupun persendian, tubuh akan mengeluarkan mekanisme pertahanan dengan mengeluarkan imun atau zat sitokin yang nantinya akan merangsang nociceptor. Lalu nociceptor itu akan menghantarkan impuls nyeri melalui first order neuron di saraf aferen dan akan memasuki spinal cord melalui dorsal horn. Nanti dari dorsal horn ini akan mengeluarkan atau merangsang suatu substansi P yang nantinya akan dibawa ke second order neuron melalui jalur spinothalamic tract. Lalu dari jalur spinothalamic tract ini nantinya akan membawa menuju ke talamus sebagai release station. Dari release station ini akan dibawa lagi ke cortex cerebri melalui third order neuron, di mana nantinya pada cortex cerebri ini terdapat daerah yang bernama homunculus. Homunculus ini berfungsi untuk merepresentasikan bagian tubuh mana yang merasakan nyeri. Lalu setelah itu nyeri akan dikembalikan melalui saraf
motorik melalui descending pathway. Nah, descending pathway ini di sini yang jalur berwarna biru. Jadi setelah nyeri diterjemahkan di korteks cerebri, dikembalikan melalui saraf motorik, nantinya nyeri itu akan melalui PAG pada midbrain dan akan melewati replay nuclei magnus di medulla spinalis. Lalu akan diteruskan lagi ke dorsal horn, di mana dorsal horn ini nanti akan ada proses modifikasi untuk tubuh merespon apakah nyeri ini nantinya bisa dihambat, diinhibisi, atau malah mengalami augmentasi atau peningkatan. Untuk mekanisme inhibisi nyeri akan dibahas melalui gate control teori. Oke, ini adalah gate control teori di mana tadi sudah dijelaskan melalui jalur descending pathway. Gate control teori ini sebenarnya adalah atau menyatakan bahwa sebenarnya impuls nyeri itu dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Jadi ketika tadi ada nyeri dan nyeri itu sudah diterjemahkan di korteks cerebri, dibawa lagi ke dorsal horn melalui descending pathway. Kalau ada rangsangan lain seperti deep touch atau mekanoreseptor, nantinya mekanoreseptor ini akan mengeluarkan zat Pacinian corpuscle yang akan dibawa oleh DCML melalui ke spinal cord dan sampai ke otak. Lalu si Pacinian corpuscle ini akan menghambat atau menginhibisi nyeri dengan membuka gate control. Nah, nyeri ini tuh bisa dihambat pada bagian substansia gelatinosa di spinal cord. Lalu saat sampai di otak, jalur descending pathway ini akan mengaktifasikan neuron inhibisi seperti enkefalin. Pada descending pathway nantinya juga akan ada adrenalin dan serotonin yang berfungsi untuk mengeluarkan reseptor yang nantinya akan mengikat substansi P menuju ke otak. Jadi saat ada interneuron diaktifasi akan menghasilkan opioid atau enkefalin yang akan menutup terminal postsinaptik yang akhirnya akan menghambat nyeri atau substansi P. Akhirnya substansi P atau nyeri ini tidak bisa meneruskan transmisi nyerinya ke otak. Akibatnya aktivitas neurotransmitter ini akan berkurang dan otomatis nyeri ke otak pun akan dihambat atau diinhibisi. Ada alat ukur nyeri. Yang pertama ada visual analog scale. Ini bersifat unidimensional, keuntungannya valid, sederhana, mudah digunakan, dan pengerjaannya cepat. Kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien buta huruf, tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami gangguan koordinasi, motorik, konsentrasi, dan visual, tidak dapat dilakukan pada anak usia kurang dari 8 tahun. Lalu ada verbal rating scale. Ini juga bersifat unidimensional, keuntungannya sederhana, bukti keandalannya bagus, mudah digunakan, pengerjaannya cepat kurang dari 1 menit, kerugiannya tidak dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, tidak dapat digunakan pada pasien anak-anak. Lalu ada numerical rating scale, bersifat unidimensional juga, keuntungannya valid, bukti keandalannya excellent, sederhana, mudah digunakan, dan pengerjaannya cepat, kurang dari 1 menit. Kerugiannya tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti dan terbatas dalam menggambarkan rasa nyeri. Lalu ini ada face pain rating scale juga dimensional. Ini ada McGill Pain Questionnaire yang bersifat multidimensional. Ini juga ada the brief pain inventory, ada memorial pain assessment card, ada quantitative sensory test. Ini ada penata laksanaan nyeri. Jadi intervensi terhadap nyeri itu bisa dilakukan melalui farmakologi, injeksi anestesi, penanganan fisik dan olahraga, serta operasi. Nah, untuk penanganan nyeri itu berbeda-beda pada setiap tahapnya atau pada setiap prosesnya. Seperti saat pada transduksi itu kita bisa menggunakan anestesi lokal atau NSAID, terus di transmisi kita juga bisa menggunakan anestesi lokal,
Pada tahap modulasi kita bisa mengkombinasikan anestesi lokal, narkotik atau klonidin, dan pada saat persepsi kita bisa menggunakan anestesi umum, narkotik, atau paracetamol. Intervensi fisioterapi terhadap nyeri. Menurut beberapa penelitian mengatakan bahwa terapi di bawah ini efektif dalam jangka waktu pendek menurut standar et al. Dan moderat. Terapi, jadi ada terapi pasif yaitu manipulasi dan masas, terus ada terapi aktif bisa patient-directed exercise, stretching, core stability, dan ada core stability technique. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.